Kajian Fathul Bari syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Adab aturan, berarti itu adab itu aturan, aturan pegangan gitunya, pedoman dalam beramal gitu ya. Adab tentunya adab Islami, inilah pedoman beramal disebutnya. Jadi bahasa kitanya mungkinnya beramal, berperilaku ya, secara Islami atau menurut pedoman yang berasal dari ajaran Islam gitu ya. Adab Islami. Betul ya, berarti ini masih bab ke-39 karena ini hadisnya ada 6 ya. Inilah pondasinya gitu ya. Ini pondasinya nih. Ini pondasinya, ini dasarnya, yaitu khuluq. Sekarang hadis terakhir kita mereview lagi lah gitunya dari awal nih. Bab ini babu husnil khuluq. Ya, bab khuluq yang baik, khuluq yang benar bahkan gitu ya. Nah, khuluq itu definisinya gitunya, ini yang kita mereview sedikitnya, mengulang, mengingatkan lah gitu ya. Khuluq itu adalah hayatun rosikhatun fin nafsi tasduru anhal akhlaq bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Khuluq adalah sesuatu yang tertanam kuat, menancap, mengakar di dalam diri. Jadi sesuatunya yang tertanam, yang mengakar, tertancap di dalam diri. Tasduru anhal akhlak, dari sanalah sumber dari akhlak. Amalnya, kalau akhlak sudah jadi amal artinya nih. Nah, sumbernya adalah khuluq. Nah, maka khuluq yang benar adalah Islam. Nanti yang muncul menjadi amal itu adalah apa yang berasal dari Islam. Kalau khuluqnya yang ditanam berarti kan mengakar, itu anggaplah kalau yang ditanam kemudian menancap, mengakar bukan dari Islam, maka mau tidak mau sebutnya ya, mau tidak mau yang ada di dalam hati sebagai khuluq yang akan tertanam, yang akan mengakar, itu adalah penyakit hati. Nah, sementara jangankan sudah jadi amal, si penyakit hati ini ya tertanam, mengakar di dalam hati, jangankan sudah jadi amal, itunya saja gitunya, si penyakit hati itu kalau ada di dalam hati apalagi sampai mengakarnya, itunya saja sudah dosa, apalagi ditambah, artinya apalagi kalau kemudian diamalkan, tambah dosanya dengan amal perbuatan. Nah, ini dasarnya nyanyinya beradab gitu ya, beradab Islami itu yang khuluqnya berarti harus ajaran Islam. Kalau di awalnya, ini kan di awalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya penulis kitab Fathul Bari ini yang menerangkan bab ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani kan memasukkan doa ketika bercermin, Allahumma kama ahsanta kholqi, ya Allah sebagaimana telah engkau baguskan jasadku, rupaku, itunya jasad fisik, fahassin khuluqi. Nah, di doa tersebut minta kepada Allah baguskan juga khuluq
aku gitulah. Baguskan juga khulukku. Nah, khuluk itu yang seperti ini. Sesuatu yang tertanam, tertancap dan mengakar di dalam diri, di dalam hati, dan itu menjadi sumber dari amal. Nah, karena kan Rasulullah SAW kan menyabdakan innamal a'malu binniyat. Semua amal anggota badan itu tergantung kepada niat, dan niat itu adanya di dalam hati. Nah, yang di dalam hati itu yang ada apa? Yang ada di dalam hatinya itu, yang ada di dalam hatinya apa? Kalau yang khuluk, nah ini khuluk berarti kalau yang ada, yang tertanam, yang tertancap dan mengakar dengan kuatnya ajaran Islam, pasti yang munculnya itu dari ajaran Islam. Nah, kalau bukan, ya innamal a'malu binniyat, lihatlah yang ada di dalam hatinya. Kalau yang ada di dalam hatinya itu bukan Islam, karena memang tidak, berartinya tidak menanamkan, tidak, bahkan bukan hanya menanamkan, harus sampai kepada mengakar, tertancap dan mengakar gitu di dalam hati ajaran Islam. Nah, kalau tidak demikian, berarti penyakit hati yang ada di dalam hatinya itulah yang akan muncul menjadi amal. Hadis terakhir sekarang nih, ternyata nih ya, masih ada satu lagi hadisnya, hadis yang ke-6 yang kemarin ya, saya ingin menambahkan di sini sedikit nih. Hadis yang kelima, ini tentang ciri-ciri kiamat, ciri-ciri sudah dekatnya kiamat. Ternyata gitu, salah satu di antara ciri dari sudah dekatnya kiamat itu adalah syuhun, topnya kebakhilan gitulah, kebakhilan paling tinggi itu syuhun. Hadisnya Rasulullah menyabdakan yataqarrabuz zamanu, waktu terasa berjalan sangat cepat. Kemudian yang kedua wayan usul amal, dan yang beramal soleh semakin sedikit. Yang beramal soleh semakin sedikit, ya artinya yang banyaknya apa yang dilakukan oleh seseorang itu, kalaupun hadis ini sebetulnya kan di lafaz yang lain itunya wayazharul munkar. Jadi sepasang ini pasti itulah. Kalau sedikit yang beramal soleh, yang banyak adalah yang melakukan kemungkaran. Kemungkaran itu perbuatan dosa. Kalau yang beramal soleh semakin sedikit, berarti yang semakin banyak adalah yang berbuat dosa. Itulah cirinya kalau yang di hadis ini satu ya, di antara ciri telah dekatnya hari kiamat itu adalah waktu berjalan terasa sangat cepat. Kemudian yang kedua, yang beramal soleh semakin sedikit, berarti kebalikannya yang semakin banyak. Yang berbuat kemungkaran, yang berbuat dosa, itulah yang semakin banyak. Kemudian yang ketiga wayul qasyuhu. Nah, ini sih yang berkaitan dengan bab sekarang. Karena di babnya ini bab husnul khuluq was-sakho itu dermawan, wa ma yukrahu minal bukhli, dan buruknya kebakhilan. Kalau sudah dekat hari kiamat bukan bakhil lagi, bahkan syuhunnya Rasulullah menyebut di hadis ini. Ya, apabila telah dekat terjadinya kiamat, ya, ciri ketiga yang disebut di hadis ini yulqasyuhu, ya, kebakhilan yang kacida lah bahasa Sunda, nama apanya yang bakhilnya keterlaluan itulah, bakhilnya keterlaluan. Merebak juga ini, berarti ini merebaklah kebakhilan bahkan sampai asyuhu, wa yaksurul haraj, dan juga banyak terjadi al-haraj, yaitu pembunuhan. Jadi pembunuhan itunya pembunuhan menghilangkan nyawa yang
itu kategorinya dosa besar peringkat atas lah gitu. Satu musyrik ya. Dua bunuh diri. Ada juga sih Rasulullah yang menyebut satu musyrik itu dosa peringkat teratas, dosa terbesar. Yang keduanya uququl walidain, kebalikan dari birrul walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian membunuh atau bunuh diri. Nah, dosa yang sebesar itu malah ketika telah dekat terjadinya kiamat itu justru banyak terjadi. Artinya menjadi hal yang dosa sebesar itu pun berartinya oleh manusia itu dianggap enteng, sehingga banyaklah terjadi pembunuhan. Kemarin saya tambahkannya dari nah ini buruknya kebakilan sihnya. Imam Bukhari menyimpan hadis ini karena di sini ada wayul qasyuhu. Nah, betapa buruknya kebakilan itu, apalagi nih kalau sudah sampai seperti ini. Kemarin saya tambahkan ya tentang as-sakho dermawan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kalau di dalam lingkup Islam lah gitu ya, dermawan itu sebutannya apakah sodakoh gitu bentuknya, infak, manihah, hadiah, hibah, wakaf gitu, banyak lah gitunya. Tapi intinya semuanya kan memberi, artinya hanya pemberiannya ini dalam bentuk apa ya, sebutannya kan apakah ini infak, apakah ini hibah, hadiah, wakaf, manihah, itu ada beberapa. Tapi intinya kan seseorang tidak bakhil, nah, artinya memberi. Nah, karena di dalam bab ini Imam Bukhari menyebut ini salah satu lah gitunya, salah satu dari husnul khuluq di dalam Islam itu adalah dermawan. Karena Allah memerintahkan gitu, karena Allah memerintahkan orang Islam itu sodakoh, infak, gitulah bahasa perintahnya. Allah memerintahkan, artinya ya inilah harus dijadikan khuluq, berarti karena ini dari Islam. Bahkan keberadaannya lah katakannya khuluq yang berupa dermawan itu melalui ayat Al-Qur'an. Di antaranya yang saya sebutkan kemarin kan di surat Ibrahim ayat 31 itu yang di antaranya kemarin. Ini tambahan nih ya, tambahan untuk ini hadis yang kelima tentang dermawan, di mana ini kan kebalikan dari dermawan. Kemudian di judul Imam Bukhari itu kan bab husnul khuluq secara umum, inilah yang menjadi pondasinya untuk beradab Islami. Khuluqnya harus ajaran Islam. Di antaranya ini satu, Imam Bukhari ini memunculkan di antara semua khuluq ajaran Islam itu, Imam Bukhari di dalam bab ini memunculkan tentang dermawan. Artinya mau mengeluarkan lah, mau memberi. Nah, di mana di dalam Islam ini kan tadilah sebutannya ada beberapa macamnya orang memberi. Apakah infak gitu kan, atau tadilah wakaf apa gitu ya. Nah, salah satu lagi nih perintahnya kalau di surat Ibrahim yang kemarin ayat 31, hendaklah perintahkanlah atau hendaklah mereka hanya orang-orang Islam itu kan menginfakkan serezekinya, baik secara sembunyi-sembunyi, kurang lebih demikianlahnya kemarin ayatnya, ataupun secara terang-terangan sebelum kiamat sih. Kalau di hadis itu sebelum di ayat itu sebelum kiamat sebelum datang waktu di mana tidak ada lagi manfaat harta keturunan dan sebagainya lah gitulahnya. Nah, satu lagi nya perintah di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Munafikun ayat ke-9.
ke-10, ayat ke-10. Tapi ini rangkaiannya 9, 10, 11. Mending kita baca gitulah ya, terjemahnya saja nih. Ayat 9-nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu, memalingkan kamu dari mengingat Allah. Mengingat Allah di sini kan bukan ingat ke Allah, ingat apanya? Emang kita pernah ketemu, mau ingat wajahnya, emang tahu enggak? Artinya ketaatan di sini kepada Allahnya. Janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan, memalingkan gitu, mengalihkan kalian dari taat kepada Allah. Barang siapa berbuat demikian, artinya terlalaikan, teralihkan gitulahnya, terpalingkan dari taat kepada Allah oleh harta dan anak. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang celaka. Ini ayatnya demikianlahnya, wahai orang yang beriman, janganlah harta benda dan anak-anak kalian itu memalingkan kalian dari taat kepada Allah. Nah, barang siapa yang demikian terpalingkan, dialah orang yang celaka. Kemudian ayat ke-10-nya, dan infakkanlah wa anfiku mimma rozaknakum, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Nah, kalau di sini, kalau di surat Ibrahim kemarin kan sebelum datang satu masa di mana tidak lagi bermanfaat, itu kiamat maksudnya. Nah, kalau di sini nih, infakkanlah sebagian dari apa yang kalian infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut itu datang menjemput kalian. Berinfaklah sebelum kamu mati, itu intinya nih ya. Infakkanlah sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fayakula, lanjutan ayatnya nih, setelah mati baru kamu akan mengatakan seperti ini, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, andai saja engkau undur saja gitu, undur kematianku sampai diundur sedikit saja gitulahnya, fa asaddaqo, pasti aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, maka aku akan menjadi orang yang soleh. Di ayatnya seperti sekali lagi ini ya, infakkanlah sebagian apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian kepada kamu. Di mana kamu akan mengatakan, artinya setelah mati baru kamu akan mengatakan, wahai Tuhan kami, andai engkau ulur sedikit saja kematianku ini, pasti aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Cek Allah teh pret. Pret nya gitu kalau diundur. Apa iya kalau diundur itu benar jadi sedekah? Angar we matak nepi ka maot teu sedekah, artinya orang itu memang demikian. Ini yang terkait dengan hadis ini kan ya, yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kesalahnya hadisnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yudrik maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi. Bukan yang itu awalnya. Man ahabba ayyadkhulal jannata wa yuzahzaha anin nar fal yudrik maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seberat hadis ya kan dibacakeun tong kita. Tuluy kedulah itu. Aya bahan ketindihan nya ku hadis ieu mah berat ya. Barang siapa
ingin gitulah, man ahabba mencintai, bahkan gitunya ahabba mah barang siapa, artinya sangat menginginkan masuk surga. Sararea atau gitu mah kan, ya siapa yang nggak mau masuk surga? Barang siapa yang sangat menginginkan masuk surga, wa yuzahzaha anin nar, dan diselamatkan, dijauhkan dari neraka, fal yudrik maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hendaklah, usahakanlah gitulahnya, usahakanlah supaya ketika kematian itu datang kepadanya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Sementara kematian kan gak ada yang tahu, artinya harus ya setiap saat lah demikian, sehingga kapanpun, dalam arti kan kapanpun, karena kan kita tidak tahu kapanpun kematian itu datang, keadaannya memang demikian. Artinya keadaannya memang ya beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, barang siapa sangat ingin masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, usahakan, fal yudrik maniyatuhu, usahakan supaya ketika kematian itu datang, atau ya kematian itu datang kepadanya, dia dalam keadaan beriman. Artinya kan tidak bisa mendadak. Yang mendadak juga pernah terjadi, tapi ditolak oleh Allahnya. Eta soleh mau tebenang, berarti tidak bisa mendadak, ditolak oleh Allah, nggak diterima. Contohnya jelas yang ini nih, ketika Fir'aun, dia kan sampai menjelang akhir hayat kan, ternyata kan ini kan menjelang akhir hayat kan, Fir'aun teh mengejar-ngejar Fir'aun, mengejar-ngejar Nabi Musa dan Bani Israel. Fir'aun menindas Bani Israel itu sudah dari kapan? Sudah lama. Ini sebetulnya kan ini menjelang akhir hayatnya Fir'aun, tapi Fir'aun kan nggak tahu. Kejar Nabi Musa dan Bani Israel sampai ya pokoknya terus aja dikejar sampai mentok, sebetulnya sampai nggak ada lagi jalan gitu teh. Nabi Musa dan Bani Israel itu sudah tidak mendapatkan jalan untuk melarikan diri karena sudah sampai ke pantai, terus mau kemana? Ya, Bani Israel kan menanyakan kepada Nabi Musa, bagaimana nih setelah seperti ini? Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Begitu dipukulkan, terbukalah gitu kan laut menjadi jalan. Ada lagi jalan gitu kan untuk melarikan diri, terus itu lari. Ya Fir'aun ya teruslah mengejar. Ternyata kan ketika Fir'aun berada di tengah-tengah lautan itu kan, Nabi Musa dan Bani Israelnya sudah Allah selamatkan sampai ke seberang. Nah Fir'aun airnya disatukan kembali. Sesaat sebelum tewas, Fir'aun deh, dia mengatakan amantu bi rabbi Bani Israel, itu di Quran ada tuh kata-kata Fir'aun itu dimuat. Sesaat sebelum tenggelam, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tah mau bisa ngadadak teh. Entah katakanlahnya apa Fir'aun ini memang ikhlas itu menyatakan benar-benar beriman saat itu, atau hanya untuk diselamatkan. Ya anggaplah ikhlas benar-benar gitu, ternyata dia merasakan itu ternyata memang harus itu beriman kepada Nabi Musa. Telat dan nggak bisa, tertutup, ternyata mendadak itu tidak bisa. Nah bagaimana untuk memenuhi perintah Rasulullah tadi? Itu kan seolah-olah Rasulullah itu mau menyerahkan, ya terserah kamu sendiri artinya. Ya terserah kamu sendiri, karena hadis itu diawali kan barang siapa sangat menginginkan masuk surga dan diselamatkan, dibebaskan dari neraka, itu kan terserah masing-masing berarti kan. Kalau ingin demikian berarti hendaklah ketika kematian itu datang kepada kalian, kamu sedang beriman kepada Allah, ternyata kan ini tidak bisa mendadak. Kewe lah Gus Kolot, pas Gus Kolot teh gering ripuh, tah beriman weh, telat cek Allah teh meuneunan we tah mah.
apalagi kalau andai misalnya ya dengan usia yang mungkin sebutlah seseorang seperti ini misalnya kondisinya usianya sudah sangat tua lah gitunya, lihat dari angka umurnya, kemudian menderita sakit yang berat, muncullah perasaan dalam dirinya, iya mah hirup tegas moal lila deui, beriman weh, soleh weh, moal diterima ngadadak teh. Karena di sini fal yudrik maniyatuhu, hendaklah usahakanlah supaya kematian itu datang dia dalam kondisi, artinya kan harus setiap saat karena seseorang tidak tahu meninggal itu kapan. Nah kalau di sini di ayat ini ya terkait dengan wa anfiqu, infakkanlah, berinfaklah kalian sebagian, Allah tidak minta seluruhnya. Berinfaklah dengan sebagian apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum kematian itu datang kepada kalian. Ayat ini menggambarkan apabila setelah datang kematian, sementara sebelumnya selama semasa hidupnya itunya tidak melaksanakan perintah Allah ini, kemudian kamu akan mengatakan Rabbi lawala akhortani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku undurkan sedikit saja waktu kematianku ini, fa as-saddaqo, pasti aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan sehingga aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Boro-boro geus maut tadi kan, apa boro-boro setelah meninggal. Orang yang sudah meninggal, katakanlah ininya Allah sudah menyampaikan di ayat ini, orang yang meninggal selama hidupnya tidak bersedekah pasti menyesal, akan mengatakan seperti ini, ya Allah undurkanlah kematianku, pasti aku akan bersedekah sehingga aku menjadi orang-orang yang termasuk atau sehingga aku menjadi orang yang soleh. Nah di ayat terakhir nih ya, ini surat Al-Munafikun tentang perintahnya, karena ini kan di dalam ayatnya ini kalau bahasa Arab itu kan fi'il amr namanya, kata perintah langsung dari Allah. Wa anfiqu, berinfaklah kalian, itu Allah yang langsung memerintah artinya. Sebelum datang kematian yang kita seperti tadi lahnya, setelah mati kamu akan mengatakan, ya Allah undurkanlah kematianku, pasti aku akan bersedekah. Tadi paling Firaun ya saya, ya Allah saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Sia cek malaikat dilelepkeun peap tah dilelep Firaun telat. Ya ini juga sama, apalagi ini setelah meninggal kemudian akan mengatakan demikian, minta kematiannya diundur pasti akan bersedekah. Tidak ada. Nah di ayat terakhirnya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya sudah datang, dan Allah maha mengetahui segala atau semua yang telah kalian amalkan. Itu tambahan ayatnya tentang ini nih, karena oleh Imam Bukhari ini diangkat khusus itu kan, bab ini kan tentang husnul khuluq. Husnul khuluq itu kan ajaran Islam. Tanamkanlah Islam itu di dalam hati, itunya supaya sebutlah ditanamkan, kemudian kan mengakar, menancap dengan kuat, bahkan disebutnya mendarah daginglah di dalam diri ajaran Islam itu. Nah itu khuluk yang benar, amalnya nggak usah ditanya, pasti yang dari Islam gitu kan. Kalau khuluknya itu ajaran Islam, yang muncul menjadi amal ya pasti ajaran Islam, karena itu yang ada di dalam hatinya. Nah salah satunya Imam Bukhari-nya di dalam hadis ya dalam bab ini Imam Bukhari memunculkan salah satu khuluk yang berasal dari Islam itu adalah sodakoh, sodakoh lah, dermawan. Itu salah satu khuluk Islam yang perintahnya ternyata di dalam Al-Quran banyak tentang infak. Di Al-Baqarah juga, di Al-Baqarah yang awal juga Allah sudah menyebut-nyebut demikian. Ciri orang yang bertakwa itu apa gitu kan, di awal Al-Baqarah itu kan hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil
wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman terhadap perkara gaib, mendirikan sholat, menegakkan sholat, dan atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka, wa mimma, dan sebagian apa yang Allah rezekikan kepada mereka, hum yunfikun, oleh mereka diinfakkan. Karena ini sejalan, anggaplah,nya karena ini sejalan sebetulnya. Kalau Allah itu maha pemberi, Allah mah sedekah wae gitu. Sedekah Allah mah tanpa batas. Allah maha pemberi. Ini juga kan yang kemudian mewarnai seorang Rasulullah SAW itu. Beliau itu seorang yang dermawan. Digambarkan kan diantaranya di dalam hadis yang keempat. Baru saja Rasulullah menerima sebuah mantel yang bagus, mahal pasti. Baru dicoba, bahkan Rasulullah buat saya, dibuka langsung kan diberikan oleh Rasulullah. Itu kan Rasulullah itu seringan angin kan dalam hal beramal soleh. Dan barusan ada yang terlintas, yang ini kemarin juga sudah saya sampaikan nih ya, bahwa yang ini, apa yang Allah rezekikan, harta lah, khusus harta nih ya, harta benda gitu yang Allah rezekikan kepada seseorang itu sebetulnya bukan milik orang itu. Kalau Ali bin Abi Thalib nih pernah ditanya, Ali bin Abi Thalib itu badannya kan tinggi besar. Ali bin Abi Thalib itu badannya tinggi besar. Di antaranya pedangnya ada yang digunakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam berperang itu bukan tajam, tapi besar. Mungkin kalau oleh sahabat lain harus diangkat pakai 2 tangan itu pedang Ali. Kalau Ali bin Abi Thalib sebelah tangan. Jadi kalau perang itu dikena oleh pedang Ali bin Abi Thalib, bukan luka, remuk paling eta sarua jeung dibabuk eta ku balu gada oleh pedang Ali bin Abi Thalib. Nah, karena badannya yang tinggi besar, maka kudanya pun ya kuda yang tinggi besar harus atuh naik kuda leutik meureun ngagapuy sing nu digantung we ngagapuy. Kudanya pun luar biasa lah gitunya, kuda Ali bin Abi Thalib. Nah, sekali waktu ada yang bertanya, mungkin orang melihat kudanya kan, wah ini kuda yang luar biasa lah pastinya. Ada yang bertanya, ini kuda milik siapa? Ali bin Abi Thalib menjawabnya, milik Allah yang sedang ia amanatkan kepada saya. Saya sih karena orang mau ngejawab gitu, iya usaha, saya tuh ya, saya, Ali kebagian aing, ulah batur banget. Padahal Ali bin Abi Thalib ditanya demikian saja, ini punya siapa? Punya Allah yang sedang Allah amanatkan kepada saya. Nah, maka kan di hadis yang kemarin juga saya sampaikannya bahwa kalau seseorang mengatakan ini punya saya, ini milik saya, wajar, mungkin Rasulullah menyebut wajar lah orang mengatakan demikian. Padahal kan tidak ada yang betul-betul milik orang itu kecuali satu kan, apa yang sudah dimakannya. Setelah dimakan apa? Jadi sampah. Kemudian yang kedua, yang sudah dipakainya sampai rusaknya, akhirnya ya setelah rusak jadi sampah. Berarti dua macam dari yang sebetulnya bukan milik orang itu. Walaisa lahum min malihi, itu dalam hadisnya. Makanya Ali bin Abi Thalib kan menjawabnya demikian, punya siapa? Punya Allah, bukan punya saya. Tidak ada yang betul-betul milik orang itu. Dari semua yang dia katakan ini punya saya, ini milik saya, nggak ada sebetulnya yang betul-betul menjadi milik orang itu, kecuali ini yang betul-betul menjadi milik. Berarti satu, apa yang sudah dimakannya, tapi kan akhirnya hanya jadi sampah.
apa yang sudah dipakainya, tapi akhirnya kan hanya jadi sampah. 3 yang disodakohkan, nah 3 macam dari semua, berartinya lah itu dari semua harta yang Allah, ya kalau bahasa Ali bin Abi Thalib dititipkan kepada kita. Dari semua harta yang Allah titipkan kepada kita itu ada, berarti boleh, Allah membolehkan, silahkan kalau mau dialih statuskan menjadi milik kamu, berarti boleh pek dahar kabeh cekalah teh udah jadi milik kamu semuanya, silahkan makan semuanya, jadi milik kamu semuanya, tapi akhirnya hanya menjadi sampah. Jeung moal di kitu tetepan moal kejadian nah kadut jelema segede kumaha teu marina ge leutik teuing itu udah beuteung jelema teh makan semuanya, silahkan, boleh, Allah membolehkan, silahkan makan semuanya. Kalau misalnya ini supaya menjadi milik, karena ini Allah memberi titipan. Nah karena Allah menitipkan berarti nanti Allah memerintahkan, karena kan statusnya kan nitip gitu kan, Allah nitip, terus Allah memerintahkan untuk diapakan nih, ini diantaranya infakan. Silahkanlah sebagian gitu, sebagiannya atau semuanya juga boleh tadilah. Kalau kamu mau ubah semuanya supaya menjadi milik kita ini, ya silahkan makan semuanya, boleh kata Allah, itu benar menjadi miliknya. Mau saya pakai semuanya, boleh, silahkan, itu benar menjadi miliknya. Tapi kan nggak nggak bermanfaat lah mungkin sebutannya, dalam tanda kutip. Yang terakhir kan yang akan menjadi milik kamu itu adalah apa yang kamu sodakohkan. Kalau yang 2 jadi sampah, kalau yang disodakohkan wa ma yatasaddaqo fa amdo, gitu hadisnya. Apa yang dia sodakohkan itu jadi tabungan, jadi celengan, jadi tabungan abadi, bahkan amdo teh diabadikan. Kalau abadi berarti kan bukan hanya di dunia, nah nanti di akhirat tabungan itu akan dikembalikan oleh Allah. Jadi pantasnya kalau Rasulullah SAW, Rasulullah baju buat saya diberikan, itu jadi milik Rasulullah yang sesungguhnya sebetulnya. Ya, ketika diberikan itu kan benar-benar jadi milik yang sesungguhnya. Pantaslah kalau Rasulullah kan seringan angin. Tambahanlah sedikitnya. Akhirnya ini memang babnya bab ini kan kebetulan saja kan bab as-sakho gitu kan, bab husnul khuluq. Salah satu husnul khuluq yang dimunculkan oleh Imam Bukhari di sini adalah soal dermawan. Dermawan ini kan terkait dengan infak sedekah berarti. Dan buruknya kebahilan. Satu lagi poho ieu teh mengkol heula kadinya. Naon teh teh? Oh nu ieu. Poho deui we. Taon bieu teh geus aya gitu tah dina ieu teh leungit deui ini nih. Sebutlah seperti ini ya. Jadi jangan sekali-kali mengatakan kemunus beunghar rek sodakoh. Nanti kalau sudah punya uang banyak, itu dalam pikiran kita nya kalau punya uang banyak itu kan sodakoh itu kan pengaruh gitulah. Nah, sebutlah misalnya kalau orang punya uang miliaran, punya uang 100 miliar, sodakoh 5 juta mau karasa atuh moal, tak pikiran teh kitu kan sodakoh ge pengaruh gitu, teu asa tidak merasa berkurang lah gitunya. Jangan sekali-kali itu ke sodakoh mun geus beunghar. Karena kan sebetulnya kan yang dinilai dari sodakoh itu bukan jumlah nominal yang dikeluarkan, bukan. Kalau si A sodakoh
10.000 misalnya, si B sodakoh 100.000, si C 1 juta. Ini pahalanya lebih besar, yang lebih besar yang mana sih dari ketiga orang ini? Si A 10.000, si B 100.000, si C 1 juta. Ini 3 orang ini nominal sodakohnya beda kan? Yang mana sih yang pahalanya lebih besar dari mereka? Kalau misalnya begini, ini si A nih yang sodakohnya 10.000, dia 10.000 itu dari uang misalnya dia punya 100.000, dia keluarkan 10.000, berarti kan 1/10. 1/10 berarti kan ya dari 1/10. Nah, sekarang yang orang kedua sodakohnya 100.000 dari yang dia punya 10 juta, berapa coba? Seperberapa yang dikeluarkan? Kalau dari 1 juta mah 1/10 kan? Kalau dari 10 juta 1/100 berarti si A mah 1/10, si B 1/100. Nah ini yang sodakoh 1 juta dari orang terkaya di Indonesia triliunan. Nah seru aja ngente cek malaikat atuh ya mah. Atuh seru aja ngente eta mah. Horea menulis lagi, aduh ya orang terkaya di Indonesia sodakoh 1 juta, mangsina wae 2,5 juta. Aing horea menulis lagi cek malaikat teh. Apa sih artinya sodakoh 1 juta bagi orang yang seperti itu? Ya artinya kan jangan menunggu, wah nantilah sodakoh. Justru kan Rasulullah itu membiasakan dengan hal-hal yang kecil. Daku kumpul pahala mah dari hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya ini nih ajaran Islam itu jadikan khuluq itu, supaya semua amal yang keluar itu landasannya ajaran Islam, meskipun hal-hal yang kecil, hal yang sederhana. Kalau sudah jadi akhlak disebut nantikannya itu amal yang bernilai tinggi, pahalanya pasti besar meskipun amalannya sedikit, amalannya kecil. Tapi kalau sudah jadi akhlak sebutannya, kalau sudah menjadi kebiasaan lah, kebiasaan lah boleh sebutnya. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan itu nilainya tinggi, itulah al-birru. Dan al-birru itu harus dari amal yang sering, nanti kelihatan bentuknya. Itu seperti itu. Makanya kalau haji mabrur bukan al-birru, mana ada haji al-birru, haji bukan sekali. Makanya mabrur di al-birru kan. Al-birru itu amalan-amalan yang sering itulah sampai jadi akhlak yang tadinya bahkan ketika melakukannya itu sudah tidak lagi melalui pertimbangan pemikiran dan pertimbangan kurang Sunda mah agus ngaguluyur kitu we bentukna, kitu we amal orang tersebut. Kalau orang itu kan menjadikan ajaran Islam sebagai khuluq, ya pasti yang muncul dari ajaran Islam. Kalau bukan Islam, ajaran Islam yang ditanamkan, yang menancap mengakar di dalam hatinya, itu penyakit hati, berarti penyakit hati yang ada di dalam yang menjadi khuluqnya, dan itulah yang akan keluar menjadi amal. Itu tambahan sih tadinya karena ini dijadikan judulnya tentang as-sakho, dermawan. Ternyata perintah tentang berinfak, sedekah banyak di dalam Al-Quran. Ayat tadi pun berarti kannya di ayat apa? Ayat surat munafiknya, surat munafikun nih. Di ayat 9-nya kan Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu, kan diawali dengan seruan, la tulhikum amwalukum, jangan sampai memalingkan kalian, jangan sampai mengalihkan kalian harta kalian. Mestinya gitu kan, harta itu berarti sebetulnya salah satu fasilitas dari Allah untuk beramal soleh, berarti itu hakikat harta sebetulnya. Apakah itu bagaimana kan? Ini Allah perintahnya. Berinfaklah. Tak hanya berinfak tadi tahu nungguan kalau kabayang teh lah mun kalau mun beunghar rek infak beunghar henteu kaburu maot kaduhung masih gitu tadi.
Padahal kan mengeluarkan 10.000 juga justru pahalanya paling besar kan. Kalau dengan perbandingan yang tadi, ya si A kan berinfak 10.000, si B 100.000, si C 1 juta. Mana sih dari ketiga orang ini yang pahalanya paling besar? Si A ternyata, yang nilai nominalnya hanya 10.000. Kalau seperti itu misalnya gitu ya, dia mengeluarkan 10.000 itu dari 100.000, berarti 1/10 yang dia miliki dia infakkan. Kalau si B 100.000 itu dari 10 juta, 1/100, berarti bukan 1/10. Oh, pahalanya pasti jauh beda tuh, yang ini 1/10 dengan 1/100. Ini tadi anu konglomerat infak 1 juta, bobo jadi dosa. Bobo jadi dosa infak lagi tambah. Kira-kira cek Allah teh meureun cek Allah cek malaikat rek nulis nage hoream itu infak bener itu sakieu ieu teh aslina. Sakali nulis 2 juta setengah itu teh mangsi teh ari infak kan 1 juta moong aya. Aya bahan teu ditulis ku malaikat dia teu kira-kira sebenarnya infak teh. Nah ini hadis yang terakhir enggak terlalu panjang sih ya, hadis yang terakhir yang ke-6. Dari Anas bin Malik nih, hadatsana Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Ini penguncinya dari semua rangkaian hadisnya yang ada di dalam bab husnul khuluq. Ini nih hadis penguncinya nih. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala khadamtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyra sinina fama qala li wala lima sonata wala ala sonata. Ya, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku menjadi pelayan gitu, anggaplahnya aku menjadi pelayan atau melayani Nabi selama 10 tahun. Nah selama 10 tahun itu itulahnya fama qala li tidak pernah itu Nabi mengatakan bahasa kita mah tarat Nabi begitu. Juga tidak pernah mengatakan lima sonata, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, wala ala sonata, kenapa kamu tidak melakukan, kenapa gitunya kamu tidak melakukan. Itu redaksi hadis nama ini. Selama Anas bin Malik ini di hadis ini mengatakan saya melayani menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Ini pernahnya udah agak lama sihnya. Anas bin Malik itu kan asli orang Madinah, kaum Ansor. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, perempuan pertama yang beriman di Madinah itu adalah ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Yang pertama berimannya di perempuan pertama yang beriman itu ibunya Anas bin Malik. Nah sejak awal begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian Ummu Sulaim beriman, suaminya marah. Maliknya ini kan Anas bin Malik, kayaknya suaminya Malik itu marah karena istrinya masuk Islam, dan Anas bin Malik pun diajak masuk Islam. Suaminya Malik malah mengatakan, apa kamu mau menjadikan anak kita ini kafir? Dibalik sih itu. Dibalik bro, cek Ummu Sulaim berenang maneh lu kafir mah. Sampai Ummu Sulaimnya sendiri dia mendapat KDRT lah gitu dari Malik, baik secara verbal ataupun fisik. Tapi Ummu Sulaim ini tetap itunya diperlakukan seperti apapun oleh suaminya Malik. Ummu Sulaim tetap teguh itunya masuk Islam. Suaminya mengancam, saya akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Jing bae. Ummu Sulaim jing bae.
Dan benar Malik itu kemudian minggatlah gitunya, meninggalkan Ummu Sulaim. Ternyata ketika di perjalanan menuju Syam, Malik ini bertemu dengan musuhnya dan terbunuh. Nah, jadi bapaknya Anas bin Malik mati kafir, berarti ya Malik itu mati kafir. Tapi Anas bin Malik tidak mau sih mengganti binnya, anggarnya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Ummu Sulaim ini yang masuk Islam sejak Rasulullah awal gitulahnya kedatangan ke Madinah, dan Rasulullah sudah Ummu Sulaim sudah mengarahkan, membawa gitu Anas bin Malik untuk menjadi Islam. Nah, Anas bin Malik ketika Rasulullah datang ke Madinah itu umurnya 10 tahun. Jadi Anas bin Maliknya ketika Rasulullah datang ke Madinah itu, Anas bin Malik itu berumur 10 tahun. Nah, kemudian Anas bin Malik mengatakan seperti ini, 10 tahun aku melayani Rasulullah di sininya, khodamtu nabiyya asyra sinina. Aku melayani Nabi 10 tahun. Nah, ternyata Anas bin Malik ini oleh Ummu Sulaim nih. Ummu Sulaim yang sengaja menemui Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Rasulullah, terimalah anakku ini untuk menjadi pelayanmu. Padahal Rasulullah belum kenal Anas bin Malik, berarti belum kenal Anas bin Malik. Rasulullah, terimalah anakku ini untuk menjadi pelayanmu. Kalau nggak salah, mana anaknya sini? Di ini ya oleh Rasulullah SAW gitu. Yang mana anaknya? Bawa ke sini. Kemudian oleh Rasulullah diterima. Ternyata Anas bin Malik dengan cara seperti ini ya, menjadi pelayan Nabi, artinya kan ya harus melayani Nabi kan. Bahkan ketika safar juga Anas bin Malik ikut karena melayani Nabi. Ini umur 10 tahunnya, jadi melayani Nabinya itu menyediakan, kalau Nabi mau pakai sendal, sediakan sendalnya gitulah. Kalau Nabi terlihat mau wudhu, sediakan airnya. Ternyata dengan cara demikian Anas bin Malik karena terus selama 10 tahunnya menjadi pelayan Nabi seperti ini, di hadis ini kan 10 tahun melayani Nabi. Ternyata kan anggaplah siang malam mengikuti Nabi, banyak dapat ilmu berarti. Dan Anas bin Malik ini kan menjadi salah seorang sahabat yang jumlah hadisnya sangat banyak. Ada 5 sahabat teratas lah gitunya, 5 sahabat teratas yang jumlah hadisnya paling banyak. Urutan pertamanya Abu Hurairah. Nah, Anas bin Malik termasuk dari yang 5 ini ya. Aisyah termasuk, Ali bin Abu Thalib masuk, Hijiditi Ibnu Abbas tuh Sahadi, itunya ada 5 teratas. Nah, Anas bin Malik selama melayani Nabi, kemudian satu lagi lebarinya kemarin juga kan sudah belum disampaikan nih. Ternyata Rasulullah itu sangat menyayangi Anas bin Malik dan didoakan secara khusus. Jadi ada beberapa orang sahabat kan yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas kan kemari mati doana atau macam-macam, ke Sa'ad bin Abi Waqqas mah didoakan sih. Benar kejadian kan, ada yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kejadian karena Rasulullah mendoakan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah jadikanlah dia orang yang kalau berdoa doanya engkau kabulkan. Jawaban dia nanti ketika Sa'ad bin Abi Waqqas gitu atuh pogo didoakan sing panjang umur, sing balangsak sia hirupna. Panjang umur tapi balangsak jeung doraka geus kejadian kan siga gitu. Nah, Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah, ya Allah jadikanlah dia orang yang banyak hartanya. Anas bin Malik kemudian menjadi sahabat Ansor paling kaya. Panjangkanlah umurnya dan anaknya banyak. Kalau nggak salahnya menurut salah satu riwayatnya Anas bin Malik itu anaknya 125. Anas bin Malik anaknya 125 orang, saroleh itu yang jadi rawi lah gitu, yang kehandaman nih. Kemudian yang ini nih ada yang aneh kan, Anas bin Malik ini ya sahabat Ansor paling kaya di Madinah. Anas bin Malik kebun kurmanya banyak. Di antara kebun kurmanya keanehannya adalah pohon kurmanya berbuah setahun 2 kali.
sampai hari ini kurma setahun sekali, khusus kurma Anas bin Malik. Berbuahnya itu setahun 2 kali. Jadi batinna gede pisan, batur can boga duit can ngajual kurma, Anas bin Malik geus panen geus ngajual. Kemudian ada lagi kan yang aneh, kurmanya Anas bin Malik itu mengeluarkan aroma minyak wangi. Nah, pokoknya gitu lah teman. Doa atas doa Rasulullah gitu ya, doa itu yang dialami Anas bin Malik. Nah, selama nih Anas bin Malik menjadi pelayan Nabi atas permintaan ibunya tadinya menjadi pelayan Nabi dan oleh Rasulullah diterima. Gitu unggul ternyata menjadi pelayan Nabi teh, kalau Nabi mau apa-apa buru-buru gitu siapkan. Hal yang kecilnya lah gitu oleh Anas bin Malik itu disiapkan. Ya misalnya kalau mau wudu, nah Anas bin Malik buru-buru itu sediakan airnya. Nah selama melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun nggak pernah Rasulullah itu mengatakan memaki itulah menjelekan maneh mah tara Rasulullah mah gitu. Juga tidak pernah mengatakan kenapa kamu tidak melakukan atau kenapa kamu melakukan. Tentu ini bukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah tentunya. Kalau untuk urusan ibadah pasti Rasulullah akan sangat mendorong itu, akan sangat menekankan Anas bin Malik untuk beramal. Kenapa kamu melakukan? Misalnya kan pertanyaan demikian, kalau itu untuk urusan agama yang ternyata itu salah, melanggar, pasti Rasulullah akan melakukan demikian. Nah kalau ini untuk hal-hal yang di luar itu Rasulullah mah tarloba nyarek, berarti sebutnya teh tarloba nyarek, tarloba ngomong gitulah. Kalau untuk urusan ibadah sebutnya urusan agama, urusan ibadah, ya pastilah Rasulullah akan sangat mendorong, akan sangat menekankan. Nah bahkan kan dengan hadis ininya Rasulullah akan menyeru itu, ini ketika masih di Mekah, Rasulullah akan menyeru itu kepada apa namanya keluarga terdekatnya, disebutnya wahai Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Manaf. Kemudian ada juga orang-orang tertentu yang oleh Rasulullah disebut, termasuk kepada anaknya sendiri. Ini kalau untuk urusan agama, untuk urusan ibadah, amal solehnya Rasulullah sangat menekankan. I'mali ya Fatimah, beramal kamu Fatimah. Fa inilah amliku laki minallahi syai'an yaumal qiyamah. Karena aku tidak memiliki kekuasaan apapun atas kamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Sakitu teh kabudakna itu mencik urang mah itu terhadap anak kandungnya Rasulullah itu sangat menekankan, beramal kamu karena aku tidak berkuasa, tidak bisa apa-apa gitulah, aku tidak akan bisa apa-apa di hadapan Allah pada hari kiamat. Ternyata Fatimah itu orang seperti apa? Mencik urang mah pantas lagi jadi princess. Pantas lagi atuh ini anak Rasulullah kan pantasnya tehnya berenang wah dilayani kumaha lah gitu. Ternyata Rasulullah memegang telapak tangan Fatimah kasar karena banyak bekerja. Tangan ini ya telapak tangan Fatimah kasar itu sesangaleun sesangaleun gitu karena ya banyak beramal Fatimah. Ya kalau kita bayangkan lah putri itunya anak kandung Rasulullah mah masih seperti di kita lah, seorang perempuan gitu anak raja diperlakukan seperti apa semuanya serba dilayani karena ini anak seorang raja, nggak boleh Rasulullah mah justru beramal kamu. Lain segala teh boga panto kudu we nu mangbokakeun. Mawa keresek kudu anu pangajeng-jengkeun. Ari maneh naon amalna atuh mun kitu maksud Nabi teh hayo segala kudu kubatur mah beak atuh amal teh mun kubatur dipigawe. Orang lain yang beramal sementara kan Allah memberi pahala itu kalau ada yang
yang beramal. Nah kalau Fatimahnya gunting kuku wae kieu. Oh, guntingan kuku bagus serangan atuh. Guntingan kuku wae kudu aya nu ngaguntingankeun. Di kuramas wae kudu tinggal kieu. Wah, nu gak sagareuleuk gitu hirup teh. Beramal kamu. Karena aku tidak bisa gitu, aku tidak bisa apa-apalah gitu di hadapan Allah untuk menjamin kamu pada hari kiamat. Nah, kalau untuk amal soleh, pasti demikian terhadap semua, saya bahkan lah terhadap anak kandungnya sendiri, terhadap tadinya semua sahabat, dan Rasulullah tentunya kan di sini dengan hadis yang pertama itu hadis yang ke berapa? Rasulullah itu kan kata siapanya, kata Anas bin Malik itu yang hadis berapa, yang ajwaduna ahsanun nas, hadis yang pertama nih ya, hadis yang pertama nih ya, Anas bin Malik mengatakan Rasulullah itu ahsanun nas, ajwadun nas, asja'un nas, artinya Rasulullah itu menjadi contoh bagi para sahabat. Lain dengan nitah wungkul Nabi mah. Nabi lah orang yang terbaik. Nabi kan ya siapa yang amalnya lebih baik dari Nabi, kan gak ada. Artinya Nabi menjadi contoh, selain menekan, tadinya mendorong, menekankan para sahabat beramal. Nabi yang menjadi terdepan, yang mencontohkannya. Bukan hanya memerintah, nabinya sendiri cicing, para sahabat dihoreamen gitu mah itu. Para sahabat akan malas beramal kalau melihat nabinya tidak beramal gitu. Kalau Nabi hanya lakukan jangan begini, jangan begitu, sementara nabinya sendiri justru Nabi kan orang terdepan gitu dalam hal beramal soleh. Artinya Nabi menjadi contoh, menjadi panutan bagi para sahabat. Selain mendorong, menekankan, Nabi yang paling dulu melakukannya. Itu sebetulnya di antara secara umum kunci suksesnya belajar mengajar mah contohan atuh. Kan diberi contohnya sehingga kan mengikuti kan. Beda kan dengan yang mendorong, menekankan kepada orang lain sementara dianya sendiri kan tidak beramal. Itu kan justru diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah yang itu kan di surat As-Saff ayat 2. Lima takulu nama taf'alun, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukan? Kaburo maktan indallah, berat sebetulnya. Kaburo maktan indallah, besar kemurkaan Allah kalau orang itu hanya seperti itu. Nah, makanya Nabi di hadis nomor 1 Anas bin Malik mengatakan orang terbaik. Nabi dari mana sih menilai Nabi sebagai orang terbaik? Kan dari apa yang diamalkannya. Ahsanun nas, ajwadun nas. Nah, ajwadun nas kan itu yang paling ringan Rasulullah SAW itu untuk urusan beramal soleh. Artinya kan menjadi contoh Nabi yang menjadi panutan, menjadi teladan bagi para sahabat. Wa asja'un nas itu di hadis yang pertamanya, asja'un nas itu Rasulullah itu menjadi orang yang paling berani kalau itu memang benar menurut Islam. Itu asja'u itu demikian. Menjadi orang yang paling berani kalau itu memang benar menurut Islam. Ayanu berani beri melanggar Islam mah nekat namanya. An-nuhur bukan syaja'ah. Ini asja'un nas mah artinya beraninya itu kalau memang benar gitu menurut Islam. Rasulullah pasti menjadi orang yang akan seringan angin teh, pasti menjadi yang paling berani, pasti menjadi yang paling dulu, yang terdepan melakukannya. Baru kan sahabat itu jelas teh bener ya tuturkeun teh saha, jelas kan bagi para sahabat mah yang harus saya ikuti siapa? Nabi itu nyontohan, itu yang paling dulu. Nah sekarang ini masalahnya ada di sini, al ulama warasatul anbiya. Ari ngaraku nama pewaris nabi sih gitu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris nabi, pewaris nabi. Tahu teh siga nabi curang teh, dan nabi macam prakna mun gitu teh. Bukan hanya menyampaikan ilmu sementara dia sendiri tidak melakukan.
Nah ini kesehariannya berarti 10 tahun dah. Anas bin Malik mengatakan keseharian Nabi itu demikian. Karena Anas bin Malik mengatakan tahu persis aku Nabi seperti apa. Karena melayani Nabi selama 10 tahun bukan 1-2 hari. Bagaimana Nabi terlalu wanita, terlalu nyarek gitu kan ya. Kenapa kamu mengerjakan? Kan Nabi nggak pernah menanyakan demikian. Tentu ini untuk hal-hal di luar urusan ibadah, karena kalau untuk urusan ibadah Rasulullah sangat menekankan. Kalau untuk urusan yang melanggar misalnya pasti Nabi akan menanyakan kenapa gitu melakukan hal yang melanggar lah gitunya, mengapa melakukan hal-hal yang melanggar, itu pasti Nabi menegur. Nah, sementara di hadis ini kan Rasulullah tidak pernah mengatakan apa sihnya. Kalau di sini upin sih, itu upin. Wah, fama qala li upin ya wae macan lagi. Upin bisi upin ya. Maksudnya tidak pernah mengatakan ya, ketika Anas bin Malik melakukan sesuatu teh orang enggak, Nabi tidak pernah seperti itu. Dan Anas bin Malikum tentu paham lahnya, karena kemudian kan Anas bin Malik ini menjadi ya salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadisnya, menjadi sahabat apa namanya juga sebagai ulama gitulah Anas bin Malik. Nah, ternyata Rasulullah itu seperti ini. Inilah al-akhlakul karimah, artinya inilah al-akhlakul karimah. 10 tahun Anas bin Malik melayani Nabi, pasti tahu persis artinya Rasulullah itu akhlaknya seperti apa. Di antaranya nih untuk hal-hal yang itu kan bukan urusan agama. Anas bin Malik melakukan apa? Nyongos antep atukeun bae itu dosa. Kalaupun salah gitunya Kang, panjang deui itu masalah. Yang namanya urusan yang bukan urusan ibadah itu kan anggaplah andai di situ ada benar dan salahnya, benar nggak ada pahalanya, salah nggak ada dosanya, karena ini bukan urusan ibadah. Nabi mah tara geurehan kanu karar itu mah. Dan inilah salah satu al-akhlakul karimah. Tapi kalau sudah misalnya ini akan menyerempet akan sampai kepada dosa, pasti Rasulullah akan segera menegur. Kalau misalnya ini akan cenderungnya ke urusan ibadah amal soleh, pasti Nabi akan mendorong, justru akan mendorong, menekankan supaya lakukan kalau itu ibadah, kalau itu amal soleh. Ini salah satu gambaran, berarti ini hadis penutupnya. Ya inilah akhlak Rasulullah SAW yang kemudian kan Allah nyatakan di Al-Ahzab, surat nanti anu ayat urang tangan heula tuh. Itu yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aduh, sudah malam ternyata nih. Surat nanti ayat 2 hijinya Al-Ahzab. Ya, Al-Ahzab 21 kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini Allah ini menegaskan demikian. Sungguh panjangan sebenarnya merangkai ayat ya begini. Pada diri Rasulullah, bukan Muhammadnya, Rasulullah, artinya terkait dengan kenabiannya, berarti pada diri Rasulullah uswatun hasanah itu ada suri toladan yang baik. Sedikitlah tentang ayat ini ya. Ayat ini dimulai dengan laqad kana lakum gitu kan ayatnya kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau maknanya adalah pada diri Rasulullah itu ada suri toladan, panutan, contoh yang baik. Itu maknanya. Ya wah, makna ini aja laqad kana. Kalau menurut tata bahasanya di situ karena didahului lakon gitulah ya, tanda-tandanya pembahasan dari segi bahasa nama karena didahului oleh lakon. Maknanya Rasulullah itu hidupnya kapan? Dulu 15 abad yang lalu, sekarang sudah nggak ada Rasulullah kan ya, orangnya gitu kan. Rasulullah sudah tidak ada hidupnya 15 abad yang lalu.
Tapi dengan kalimat seperti itu, ini maknanya Rasulullah itu Allah hadirkan di setiap masa. Sekarang ada nggak Rasulullah? Suri toladan yang baiknya tetap ada. Orangnya sudah tidak ada, tapi suri toladan yang baiknya tetap ada. Jadi kalau ingin menjadi, itulah menjadi. Tadi tanya diantaranya disebut di surat Al-Munafikun, apa namanya, undurlah kematianmu sebentar saja, pasti aku akan sedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi kalau ingin menjadi orang yang soleh, contohnya siapa? Nggak ada nabi, nggak ada yang lain. Tetap saja suri toladannya itu adalah nabi. Nah ini yang makna laqad kana Allah hadirkan nabi itu di setiap zaman, meskipun bukan orangnya, tapi kan ayah nabi menerangkan akhlak nabi seperti apa, nabi melakukan apa, nabi meninggalkan apa, nyata diturunkeun mah. Itu yang ini tentang khuluknya, jadikan yang seperti itu sebagai khuluk. Jadi kan hanya itu kan disebut jadikan, kan tanamkan, tumbuhkan sehingga menjadi khuluk di dalam hati. Nanti yang keluar adalah yang berasal dari sana. Rasulullah teh ayeuna ge bukan orangnya, tapi kan bagaimana Rasulullah itu seperti apa yang ada di dalamnya. Ya gitulah hadis-hadis yang menerangkan Rasulullah seperti apa. Nah itulah suri toladan yang baik. Seolah-olah gitu Rasulullah itu Allah hadirkan di setiap zaman. Artinya bagi sahabat suri toladan siapa? Rasulullah. Untuk tabiin suri toladan siapa? Ya Rasulullah. Nah untuk kita sekarang suri toladan siapa? Sama saja. Kan itu teh agar hadis ieu nya kabawa wae. Yaitu Rasulullah menyabdakan, kalian orang Islam malah mencek orang malah hidup mengikuti cara hidup orang kafir. Itu Rasulullah sudah menyabdakan demikian. Padahal suri toladan itu ada pada Rasulullah. Jadikanlah itu sebagai khuluq eta teh bablu ieu teh. Tos itu 21 deh. Habis berartinya 6 nih hadisnya nih, selesai bab ini sudah cukup panjang berarti kan pembahasannya ya, karena ini yang paling mendasar sebetulnya itu husnul khuluq. Ya seperti tadilah gitunya sudah berulang-ulang, sengajanya saya ulang lagi nih untuk menyegarkan, untuk mengingatkan. Ini ternyata akar permasalahan dari orang Islam. Tidak menjadikan ajaran Islam sebagai khuluq. Akibatnya seperti apa? Penyakit hati berarti yang ada di dalam hatinya. Itulah yang kemudian menjadi amal. Eta disebut nuturkan kafir teh gitu, karena kafir kan tidak menanamkan ajaran Islam di dalam hatinya. Mana ada kafir menjadikan ajaran Islam sebagai khuluq? Nggak ada. Ini itu jadinya itulah itu akar permasalahannya. Bagi orang Islam itunya, yaitu tidak menjadikan ajaran Islam sebagai khuluq, seperti orang kafir. Yang kalau demikian seperti orang kafir berarti. Dan Rasulullah kan sudah menyabdakan seperti tadinya, kalian orang Islam hidupnya mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Ini akar permasalahannya dari sini tentang khuluqnya.